Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Kami dari CGT Angkatan 11 ini Bu, ada tugas demonstrasi kontekstual. Itu tugasnya mewawancarain kepala sekolah. Ya. Itu nanti ada 3 kepala sekolah yang akan diwawancarain. Nah, ini terkait pertanyaannya ini Bu, terkait tentang masalah-masalah yang di sekolah Ibu. Yang pastinya dalam memimpin sekolah kan pasti terdapat permasalahan di sekolah tersebut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Jadi kita harus bergerak dulu dari apa yang kita sebut dengan etika ya. Iya. Kalau mau kita jelaskan etika itu secara teoritis banyak pendapat para ahli ya. Iya, benar. Tetapi kalau saya secara sederhana melihat etika itu sebagai sesuatu hal yang patut atau tidak patut dilakukan. Oh gitu. Ya. Jadi etika itu sesuatu yang pantas atau tidak pantas dilakukan dalam konteks kita sebagai lembaga pendidikan. Itu dulu. Jadi kita harus berpatokan di situ. Karena kadang-kadang ada peraturan ataupun perundangan yang menurut peraturan perundangan itu, tetapi kalau kita bawa dia ke dalam ranah pendidikan, itu sebenarnya hanya berkaitan dengan oke lah, itu tidak melanggar peraturan, tidak melanggar hukum, tetapi nampaknya tidak pantas atau tidak patut untuk kita lakukan. Oh, seperti itu ya. Itu dulu cara kita mendeteksinya. Jadi harus selalu kita bawa ke dalam lingkup bahwa kita ini adalah lembaga pendidikan, tempat mendidik ya anak-anak kita. Oh, jadi seperti itu ya, itu dulu mengidentifikasinya, melihat patut atau tidak patut. Iya, karena etika tuh ada di situ loh, pantas atau tidak pantas ya. Sederhana saja. Jangan kalau kita mau ambil pendapat para ahli nanti pusing deh kepala kita kan, jadi bingung kita. Oke. Di sini ada pertanyaan kedua Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Ibu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, oke. Jadi setiap apapun yang kita ambil sebagai kebijakan itu pasti akan melahirkan 2 sisi yang akan saling bertentangan kan. Sesuatu yang sudah kita anggap baik saja, mungkin bagi Pak Sandri, itu belum tentu bagi orang lain. Iya, itu masih ini. Mungkin bagi Pak Muji itu sudah tepat tuh. Nah, tetapi tentu saja kita kan tidak akan menggunakan mekanisme voting ya, Pak Sandri ya, tidak mungkin ya. Tetapi kita kembali melihat lagi, ini keadaannya seperti apa. Contoh kemarin itu ya, mungkin ada contoh sederhana saja, ada siswa kita yang bermasalah, yang kata guru-guru kalau ditegur dia langsung menjawab dengan nada yang tinggi mungkin. Nah kalau kita langsung mau kita punishment kan pasti guru-guru yang pernah tersinggung nganggap itu benar Bu. Tetapi kalau kita lihat ternyata ada latar belakang ekonomi, ya kita tidak bisa memberi punishment. Kita malah justru menguatkan diri dia. Ya kalau guru-guru yang memang ini kan enak dihukum saja Bu. Tapi kalau kita melihat berada ini, itu sebenarnya dua-duanya baik loh. Murid tidak boleh kan menjawab guru itu dengan ketus. Benar kan? Tidak boleh dalam kondisi apapun. Pengalaman kita belajar, murid itu tidak boleh menjawab guru dengan ketus. Etika tadi. Karena memang dia pantas untuk dihukum. Ya, itu kan berarti benar, baik itu ya ininya. Tapi juga di satu pihak dalam kondisi keadaan ekonomi keluarganya yang terpuruk sampai ayahnya stroke, yang kita lakukan itu tidak menghukum, malah harus menguatkan dia. Sehingga nanti di akhir proses, saat dia dalam kondisi yang ini, kalau gurunya bertanya, dia harus bisa mengendalikan diri, dan gurunya juga harus tahu ini ada dalam kondisi kehidupan keluarga yang sudah ini, ya tidak bisa memaksa dia untuk seperti anak-anak yang lain gitu. Nah itu. Jadi semuanya sih baik, sebenarnya baik semua. Jadi harus memandang dari beberapa sisi dulu ya, kita harus tahu Bu ya. Oke. Untuk yang selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkahnya. Untuk masalah yang tadi ya, pengambilan keputusan itu. Memang sebenarnya kalau di beberapa, dan di kita sebenarnya ada kode etik ya. Iya. Dan memang sebenarnya kode etik itu harus kita jabarkan juga dengan adanya kita tim yang memang
kalau sudah terjadi pelanggaran etika, tim itu yang harus menggali lebih jauh. Nah, tapi kalau kita kan dalam kondisi sekarang kita kan belum ada. Tapi kalau saya sih berdiskusi saja, misalnya dengan guru-guru senior ini kondisinya seperti ini, juga dengan guru-guru BK seperti ini. Jadi kalau saya cuma mengandalkan kita mencoba untuk berdiskusi dulu, sehingga nanti ini ada yang pendapatnya begini, pendapat begini. Nah, itulah mekanisme saya secara. Kalau memang kita mau secara betul-betul profesional, dengan adanya etika atau dengan adanya kode etik, maka seharusnya kita memang punya tim. Jika ada hal-hal yang menurut kita itu sudah melanggar kode etik. Tapi karena kita belum memantapkan tim itu, ya kita cukup berdiskusi saja, mendengar sumbang saran dari teman-teman rekan sejawat. Jadi saya lebih mengandalkan rekan sejawat sebenarnya. Oh, seperti itu ya. Karena pemangku kepentingan masing-masing. Iya, dari sudut guru BK kan beda, dari sudut guru mata pelajaran beda nanti. Nah, itu yang harus kita coba gali terus begitu. Oh, seperti itu, Bu. Oke. Untuk selanjutnya ini, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang efektif. Yang efektif. Kalau saya masih menganggap bahwa untuk hal-hal yang sifatnya dilema etika, saya lebih efektif kalau saya menggali langsung sumber masalah kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya itu rekan sejawat, kalau dia siswa, biasanya ya itu tadi secara berjenjang, konteksnya ada di terutama wali kelas dan guru BK. Tapi kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan rekan sejawat, sesama guru, misalnya dengan Pak Sandri dan sebagainya, saya lebih mengutamakan untuk saya berdiskusi langsung saja dengan yang bersangkutan. Ibu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya ini. Karena kita balikkan tadi, karena saya menggunakan prinsip sederhana, pantas tidak pantas, patut tidak patut, maka tantangannya itu tadi pasti akan ada yang pro dan ada yang kontra. Saat kita sudah berdiskusi, bermusyawarah, kemudian kita mengambil keputusan, itu masih ada saja yang memperdebatkannya, masih ada yang komplain, masih ada. Itulah tantangannya. Tetapi ya pemimpin itu kan harus menyampaikan bahwa berdasarkan pertimbangan ini, maka saya mengambil keputusan seperti ini. Tapi pro kontranya masih ada. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Oke. Kalau masalah jadwal, seingat saya tidak ada ya Pak ya. Tapi kita melihat nih, ini kira-kira masalah ini krusial atau tidak. Gitu. Ya, kalau kita ini secara berjenjang misalnya pasti bisa diatasi oleh para wakil atau para koordinator atau ketua program keahlian, salahkan juga. Ya, tapi kalau menurut kita dan dari teman-teman sejawat juga, Bu, ini kita serahkan kepada Ibu, ya kita tentu tidak bisa menolak. Tapi kalau masih pada level-level ini cukup diselesaikan dia oleh ketua program keahlian, para waka, ya tentu kita menghargai Pak. Ya, maksudnya harus kita hargai itu. Berjenjang tentu. Oke, jadi langsung melihat dari masalah masalah tersebut. Tapi kalau memang masalahnya sudah, ya kita harus turun tangan ya Pak. Iya. Oke, untuk yang selanjutnya ini Bu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Oke, kalau dilema etika ini seorang atau faktor apa? Ada satu orang dosen saya dulu, mungkin dalam dunia pendidikan beliau juga masih eksis, yaitu Prof. Arif Rahman. Beliau menekankan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh setiap orang yang berada dalam lingkaran kita, utamakan dulu apa yang dia sebut dengan empati. Mau kemudian setelah kita mencari jalan keluar yang timbul itu adalah antipati atau simpati, itu nanti, kata beliau. Jadi utamakan itu dulu, empati dulu.
Jadi kalau saya selalu mendudukkan diri saya, kalau aku yang ada di posisi anak itu kemarin, dalam kondisi kejatuhan ekonomi keluarga, dalam kondisi bapaknya kemudian stroke, apa yang bisa aku lakukan? Tentu aku juga akan melakukan hal yang sama. Pasti ada hal-hal yang membuat kita akan menjadi cepat marah, tersinggung. Nah, jadi kalau Prof. Arief Rahman itu selalu mengatakan itu. Jadi mendudukkan posisi kita dulu di posisi empati dulu. Kalau kita sudah melewati fase empati, kata beliau, nanti pasti ada proses antipati atau simpati. Tapi itu alamiah, kata beliau. Alamiah. Tapi kalau ada masalah kita langsung antipati, salah. Tapi ada masalah kita juga langsung simpati, bisa juga nanti kita terjebak dalam masalah. Terjebak, ya. Oke, Mas Andri. Oke, ini yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, Bu, kira-kira pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan Ibu? Mengambil keputusan itu adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan bukan semudah kita memberi telapak tangan, ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau kita nanti kemudian melihat dampaknya. Dampak dari keputusan kita itu apa? Tetapi seorang pemimpin itu tidak boleh juga ragu-ragu. Ya, jadi kalau saya ya sudah, kalau keputusan sudah kita sampaikan, kita harus menerima. Iya, menerima dalam ibaratnya tanda centang setuju, atau menerima dalam tanda saya tidak menerima. Jadi kalau saya itu ada satu kata yang menarik yang mungkin barangkali Bapak Ibu tidak jarang dengar. Ada hal yang kita sebut dengan kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kita sepakat ya. Untuk tidak sepakat tadi. Jadi Pak Sandri, saya bilang Pak Sandri, kita sepakat ya. Saya mengatakan anak ini harus kita bina. Nah, Pak Sandri ngomong, iya Bu, tapi saya tidak setuju dengan pendapat Ibu. Nah, berarti kita sepakat untuk tidak sepakat. Tapi pembinaan anak harus lanjut tanpa kita mengurangi rasa hormat terhadap kata Pak Sandri tidak sepakat. Oh gitu, iya siap Ibu. Oke, baik. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas yang menarik ya. Iya, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Sangat menginspirasi saya ketika nanti kalau memang ada jalannya untuk menjadi pemimpin. Harus Pak ya. Iya. Jadi ingatkan kata kita sepakat untuk tidak sepakat. Oke. Itu sebenarnya kata-kata halus dari kata voting sebenarnya. Oh gitu. Kata-kata voting, Bu. Iya, oke Pak baik. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semuanya. Iya, ketemu di lain waktu Ibu ya. Terima kasih. Okay. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Mem Dian? Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah sehat juga ya, Mem. Lumayan ya, agak lama kita nggak berjumpa, Mem. Pak Sandri ya sama sibuk. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas ibaratnya udah terpilih menjadi kepala sekolah, Mem. Udah terasa udah jalan berapa tahun nih, Mem? Juli ya, per Juli ya. Oke, baik. Iya, oke, Mem. Oke, baik. Terima kasih nih sebelumnya, Mem, udah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Kami ini dari CGP Angkatan 11 ini. Kebetulan ada tugas nih harus mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Yang jelasnya kan pada sekolah terdapat biasanya masalah-masalah seperti itu, Mem ya. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan, Mem. Bisa saya mulai, Mem? Oke, baik. Pertanyaan pertama nih, Mem. Bagaimana Mem dapat mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dari suatu masalah? Memang ya, dalam sebagai kepala sekolah, tentu saja namanya permasalahan itu sering sekali kita hadapi. Terjadi permasalahan di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut memang seringkali terjadi dilema etika
ketika kita dari kami ini dihadapkan pada situasi yang harus memilih antara dua pilihan. Nah, dua pilihan ini yang mungkin secara moral itu benar, tapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Nah, ketika kita harus memilih antara dua pilihan, nah, sedangkan rujukan moral itu, saya dihadapkan pada permasalahan, pada permasalahan yang benar, tapi salah dalam pengambilan keputusan. Permasalahan dilema etika itu terjadi ketika pilihan itu tidak melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Jika permasalahan tersebut teridentifikasi memenuhi syarat tersebut, maka kita sudah bisa memasukkan dia ke dalam termasuk masalah dilema etika. Begitu juga sebaliknya, jika syarat tidak terpenuhi, maka termasuk dalam rujukan moral. Memang jadi dilihat dulu dari suatu masalah tersebut ya, identifikasi apakah masalah ini termasuk di rujukan moral atau di dilema etika. Yang selanjutnya nih, bagaimana menjalani pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya. Di suatu kasus ada dua nih untuk pengambilan keputusan, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Yang jelas dalam setiap keputusan itu kita harus terutama mengutamakan kepentingan bersama dengan memperhatikan keberpihakan pada pembelajaran peserta didik kita atau siswa, ya kan? Perhatikan benar-benar kepentingan dari peserta didik kita dalam pembelajarannya. Keputusan akan saya ambil ya ketika kita sudah mengumpulkan beberapa informasi ya dari beberapa pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut ya. Biasanya kasus-kasus itu kan diselesaikan dari pihak yang paling bawah dulu sebelum sampai ke kepala sekolah kan. Misalnya ada grup piket, ya kan? Ada grup piket. Tahapannya ya. Grup piket kita ke wali kelas, sudah wali kelas kita ke guru BK, kemudian setelah guru BK kita bisa ke wakil kesiswaan. Nah, setelah itu baru kalau seandainya permasalahan itu tidak terselesaikan, baru kita kembali ke kepala sekolah. Ya. Jadi untuk pengambilan keputusannya itu dilihat dulu nih. Ya. Tapi kepala sekolah harus mementingkan pada peserta didik dulu. Makanya yang dengan selanjutnya nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa dilakukan selama ini? Ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kami mengumpulkan dulu ya beberapa data dan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Ya, kembali lagi kemudian setelah dikumpulkan kita akan mengadakan sebuah pertemuan. Kembali lagi tadi pihak-pihak yang terkait ya. Tadi diajak kan dari grup piket, kemudian kembali kelasnya, pemangku kepentingan ya, wakil kesiswaan. Kemudian setelah misal itu tanya nih satu-satu, setelah semua pihak menyampaikan pendapatnya secara bergantian, baru saya selaku kepala sekolah mengambil keputusan yang terbaik dalam suatu musyawarah. Jadi kita tak mengutamakan musyawarah. Keputusan terbaik meminimal mungkin ya. Ya, kesalahan kan. Ya, makanya kita melakukan musyawarah. Oke. Nah, tentunya selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Biasanya kan ada tantangan. Kira-kira hal apa yang menjadi tantangan? Tantangannya ya. Iya. Tantangan kita apa ya? Hal apa saja yang menjadi tantangan ya dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu satu, misalnya kita kurangnya informasi, dari kita dari pihak yang kita ini dulu yang terlibat dalam permasalahan itu. Mungkin juga kita perlu waktu kan, perlu waktu dalam untuk menentukan keputusan apa nih yang harusnya kita
ambil dalam penyelesaian suatu masalah tersebut. Karena kita kan pengen masalah itu adil bagi semua pihak, pihak ya, bagi semua pihak ya. Tanpa merasa seperti itu mungkin Mem ya. Oke. Untuk yang selanjutnya nih Mem, apakah Mem memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih untuk menghadapi untuk menyelesaikan suatu masalah? Apakah memang langsung ketika ada masalah, oke, langsung kita selesaikan? Selama ini kami tidak mempunyai jadwal khusus untuk ketika dalam menyelesaikan masalah, tetapi ketika masalah itu ada, apalagi sudah bersifat urgen, maka kita harus melakukannya dengan segera. Tentu saja tadi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Ya, melakukan identifikasi dulu, melakukan pengumpulan informasi, mengumpulkan data-data yang terkait, baru kita melakukan pertemuan untuk kemudian musyawarah dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, untuk selanjutnya nih Mem, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Mem dalam mengambil keputusan? Tentu saja tim. Kita kan punya tim ya. Oh, punya tim ya, Mem? Punya tim. Kita kan kepala sekolah tidak mungkin berdiri sendiri ketika menyelesaikan masalahnya. Tadi itulah dilibatkan tadi pihak-pihak seperti ya BPK sebagai ujung tombak, kemudian juga ada wali kelas, ada guru BK yang menampung mungkin bukan hanya siswa yang bermasalah, tapi ada hal-hal lain mungkin yang ini, kemudian waktu kesiswaan ya, kemudian kita saling melakukan pertemuan duduk bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan melalui musyawarah untuk menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Oke, baik ya. Jadi memang kita kalau memang butuh ya tim. Iya, tentu saja. Kita tidak mungkin bisa sendiri tanpa tim, apalagi kepala sekolah. Iya, benar. Oke, baik, ini yang terakhir nih Mem. Kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Mem petik nih dari pengalaman Mem dalam mengambil keputusan selama ini? Sebagai kepala sekolah ya, sebagai suatu pimpinan dari sistem pembelajaran di sini, bahwa yang setiap keputusan yang kita ambil itu harus merupakan keputusan bersama. Ya, jadi bukan ini keputusan kepala sekolah, tidak seperti itu. Tetap harus merupakan suatu keputusan bersama yang diperoleh dari suatu musyawarah. Ya, sehingga kita harapkan yang keputusan itu merupakan solusi terbaik yang tetap tadi berpihak kepada siswanya. Ya, sehingga juga berdasarkan keputusan itu dapat mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Masya Allah ya Mem ya. Terima kasih banyak nih atas jawaban dari Mem Dian. Semoga menginspirasi saya ketika memang kalau ada rezekinya nih Mem untuk menjadi kepala sekolah ya Mem ya. Diaminin dulu nih Mem. Iya. Jadi terima kasih banyak nih udah menyediakan waktunya untuk kami wawancarai. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain waktu Mem. Insya Allah Pak. Iya. Semoga untuk sukses terus untuk karirnya Mem ya. Doain ya. Iya. Amin. Supaya kami, sekolah kami bisa maju. Amin. Terima kasih banyak Mem ya. Mungkin sampai di situ saja wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik Ibu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Maaf mengganggu nih kami dari SMK 1 ini Bu. Ya, kebetulan guru penggerak CGP masih CGP nih Bu ya. Iya. Kira-kira 2 bulan lagi lah kurang lebih Bu. Jadi kami dari SMK 1 datang ke sini ada tugas nih Bu dari CGP itu tentang studi kasus Bu ya. Tentang etika bujukan moral seperti itu Bu. Jadi tugas kami itu mewawancarai minimal 2-3 kepala sekolah. Iya, bagusnya di semua jenjang biar tahu nih. Jadi ketika jadi kepala sekolah di SD seperti apa, di SMP seperti apa, di tingkat atas seperti apa, seperti itu. Ya, jadi terima kasih banyak nih Bu, udah menyediakan waktunya untuk kami wawancarai. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Bu tentang pengambilan keputusan ketika mendapatkan sebuah masalah-masalah. Yang pertama,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baiklah. Terima kasih dagangannya. Kalau mengidentifikasi kasus-kasus dilema moral, biasanya kan kalau kita di sekolah kita ini ada briefing di akhir minggu, biasanya di hari Kamis. Jadi biasanya kita sering harus satu masalah satu minggu yang dihadapi oleh guru maupun guru ke sekolah. Biasanya kita sharing di sana, kira-kira permasalahan ini berefek atau enggak sih? Apakah ini hanya seperti kasus biasa atau ada dilema, ada melibatkan pihak-pihak luar yang bertumburan dengan yang menjadi komitmen kita bersama. Jadi ketika hal-hal yang melibatkan pihak luar atau bertentangan dengan apa yang telah menjadi kesepakatan pihak sekolah, orang tua atau bersama intern sekolah itu menjadi catatan bagi kita untuk segera kita melakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak mana yang bisa membantu untuk menyelesaikan ini. Oke, jadi dilihat dulu dari pihak-pihaknya seperti Iya, itu. pelibatannya dari latar belakangnya. Latar belakangnya ya, oke. Oke. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana biasanya kan ada dua kepentingan Ibu, sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan misalnya. Ketika kita ada kasus yang seperti itu ya. Sama-sama benar, di pihak ini kita merasa benar, merasa benar, kemudian kita akan mencari solusi terbaik dengan resiko paling sedikit. Oh, jadi meminimalisir ya resiko dari kebijakan yang kita atau keputusan yang kita buat. Keputusan yang sudah kita ambil. Iya. Ya, jadi memperkecil, ibaratnya kalau ada mudarat ini terkecil mudaratnya gitu ya. Dengan disepakati oleh kedua pihak. Oh gitu ya Bu. Untuk yang selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur penanganan kasus-kasus ya? Iya, langkah-langkah. Kasus itu kita kalau dari kelas biasanya langsung diambil oleh wali kelas. Gitu. Kemudian kita ada humas yang berhubungan dengan pihak luar, kemudian dilanjutkan ke bagian kesusilaan kalau itu berhubungan dengan strategi. Gitu. Kalau sampai level humas ya, belum kelar mungkin kita turun tangan sih. Tapi biasanya kita mengidentifikasi dulu permasalahan ini latar belakangnya apa, siapa saja yang terlibat, kira-kira tadi siapa saja yang perlu dilibatkan, kemudian keputusan apa yang akan kita ambil dari alternatif yang kita ambil tadi, mana yang lebih baik. Oke, baik. Kemudian selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang Ibu anggap efektif? Hal-hal yang efektif, silakan. Yang pengambil keputusan biasanya sih kita adanya kolaborasi Bu ya, itu yang efektif ya. Dukungan kolaborasi dari semua pihak, ya, terutama pemangku kepentingan dan kesiapan kita menerima resiko, gitu. resiko yang akan kita terima ketika kita mengambil sebuah keputusan. Oke, baik. Oke. Nah, ini untuk selanjutnya nih Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan? Tantangan ini memang banyak ya. Banyak ya saya istilah kita sudah membuat kebijakan bersama ya. Namun ada istilah langit nimpa kepala itu ya. Iya benar. Dari atasan kita membuat kebijakan lain gitu sehingga kita susah menentukan mana yang harus kita ambil. Namun kita untuk hal seperti itu kita menyadarkan, memberi kesadaran bagi orang-orang yang sadar akan aturan yang benar gitu ya, sehingga dia tidak mengikuti, tidak membandingkan kenapa itu boleh saya nggak boleh gitu. Paling nggak memberi kesadaran bagi orang-orang yang sadar akan batasan-batasan aturan, dan ketika orang lain itu nggak bisa kita paksakan untuk mengikuti konsekuensi yang kita buat bersama atau bersama. Paling nggak seperti itu yang kita lakukan selama ini. Artinya jangan sampai yang sudah baik ikut-ikutan yang tidak. Jadi kesadaran diri untuk komit terhadap
kesepakatan yang dibuat itu perlu gitu. Iya benar ya, jadi harus komit dengan kesepakatan yang selalu dibuat. Iya. Oke, selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk menghadapi masalah atau pengambilan keputusan dalam suatu masalah? Kalau Dalam penyelesaian. jadwal tertentu tuh nggak ada Ada sih, ya, nggak iya. ada. Karena masalahnya nggak kita jadwalkan. Nggak terjadwal masalah. Jadi, Artinya mungkin besok masalah ini datang iya. nggak ada. Ya. Artinya sedini mungkin, secepat mungkin kita Oke. atasi. Oh, langsung Bu ya. Namun jika memang saatnya belum tepat atau memang emosinya perlu di-cooling down dulu bagi yang itu, untuk kita kasih jangka waktu lah, mungkin besok kita selesaikan dulu, sudah diam dulu sehari, nahan diri dulu gitu ya, besok kita selesaikan bersama-sama. Karena kalau di hari itu sama-sama kita berkeras, mungkin nanti akan saling Iya. patah mematahkan ya. Benar Bu, pas lagi emosi-emosinya semua ya. benar. Iya, benar, Jadi benar. mungkin sehari besok kita ketemuan lagi, apakah sudah ada solusi terbaik bagi yang membuat masalah atau memberikan kasus. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam sebuah masalah? Faktor kalau orang tertentu kayaknya enggak. Tidak Jadi kita ada, semua ya. kolaborasi ya. Kolaborasi, Pihak ya. pihak yang mendukung kita semua. Hmm. Tentunya dengan berbagai masalah yang pernah kita hadapi itu sebagai pengalaman atau salah satu solusi yang pernah kita lakukan efektif tidak efektifnya itu kita melihat pengalaman yang kita lakukan gitu. Dan ini dari pengalaman sebelumnya atau sharing dengan teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama itu bisa menjadi acuan untuk kita mengambil kebijakan atau keputusan. Oke. Masalah yang kita hadapi. Ya, jadi tidak ada orang tertentu karena semuanya berkolaborasi di sana itu Bu ya. Oke, yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu sendiri ini Bu, dalam mengambil keputusan dalam menghadapi sebuah masalah? Oke, masalah kalau bisa jangan dihindari, tapi Ya. jangan dicari. Oh, jangan dicari, benar Bu ya. Iya, betul. Jangan Artinya, dihindari dan juga jangan dicari. dicari. Secepat mungkin setiap masalah segera diselesaikan, masalah kecil dihilangkan, masalah yang besar diperkecil dan dihilangkan bila perlu. Jangan sampai ada gesekan-gesekan, baik yang sifatnya kecil gitu yang harus segera kita selesaikan. Jadi sebelum masalah timbul kita harus antisipasi seperti itu mungkin ya dalam pembelajarannya. Oke. Oke, baik Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih nih Bu atas waktunya dan atas jawaban-jawaban Ibu. Sangat menginspirasi kami. Maaf, jawaban juga belum. Malah sangat menginspirasi kami Bu. Semoga nanti kalau memang ada rezekinya kami menjadi Kepala sekolah. Iya. Jangan kan Amin, dulu. amin. Iya. Jadi menginspirasi kami ketika mendapatkan suatu masalah kan nantinya ya pastinya kan kita tidak terlepas dari suatu masalah. Iya, betul. Hal yang baik kita anggap belum tentu baik bagi orang lain. Jadi terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. waktunya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu Ibu. Amin. Sukses Iya. terus. Semoga Maaf lancar. mengganggu waktunya. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.